Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 dengan tutor Ibu Murtiwi SE akan menyampaikan tugas kami seperti berikut ini. Di sini kami telah membentuk Satgas COVID-19 dengan organisasi sebagai berikut dan masing-masing bidang akan menjelaskan tugasnya. Berdasarkan diskusi kami, berikut ini adalah tugas-tugas masing-masing sektor dalam Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten X. Yang pertama, tugas Ketua Satgas. Tugas Ketua Satgas yang pertama sudah pasti menyusun struktur organisasi Satgas. Yang kedua, Ketua Satgas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan Satgas. Yang ketiga, menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, Ketua Satgas bertugas melaporkan hal-hal yang mendesak secara langsung ke Ketua Satgas Provinsi, sehingga ada koordinasi antara kabupaten dan provinsi. Selanjutnya yang kedua yaitu tugas Wakil Ketua Satgas. Yang pertama, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri bersama unsur terkait lainnya. Yang kedua, melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab ketua. Yang ketiga, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh ketua. 3. Tugas Sekretariat. A. Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19. B. Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler, dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan. C. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi keuangan dan sumber pendanaan Satgas COVID Kabupaten atau Kota. D. Memproses dokumen-dokumen bersifat legal yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID. E. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19. F. Melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan G. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19. Tugas-tugas sebagai tim ahli Satgas Penanganan COVID-19. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di daerah. 2. Memasukkan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di daerah. 3. Menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik. Tugas-tugas di bidang data dan informasi. Yang pertama, melaksanakan pengumpulan, validasi, dan pengolahan data dan informasi. Kedua, melakukan koordinasi dengan satuan tugas COVID-19 di kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Ketiga, melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19. Yang keempat, memastikan terbentuknya jaring komunikasi hingga ke tataran desa dan RT atau RW. Yang kelima, menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, melaporkan secara berkala pelaksanaan permasalahan dengan capaian bidang data dan informasi. Tugas di bidang komunikasi publik. Yang pertama, melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi. Kedua, mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik. Yang ketiga, mendiseminasikan informasi publik yang diterima dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi. Tugas bidang perubahan perilaku. Yang pertama, menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multidisiplin dan berbagai unsur pentahelik yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosial, dan mitigasi.
Yang kedua, memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten atau kota terkait upaya-upaya komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan dengan mengacu pada kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Yang ketiga, memberikan dukungan dan pendampingan secara terpadu kepada kabupaten atau kota terkait upaya-upaya sosialisasi, edukasi, dan mitigasi untuk mendukung perubahan perilaku di kabupaten atau kota, khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi prioritas. Yang keempat, memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kabupaten atau kota untuk memastikan kelembagaan satuan tugas di tataran kecamatan, kelurahan atau desa, dan RT atau RW dapat berfungsi dengan baik dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan capaian bidang perubahan. Selanjutnya adalah bidang penanganan kesehatan. Yang menjadi tugas-tugas bidang penanganan kesehatan adalah karena bidang ini berhubungan langsung dengan pasien, maka tugas utama yang paling penting adalah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, seperti ketersediaan alat testing, APD, ruang atau gedung isolasi, fasilitas merujuk, fasilitas pemakaman, serta obat-obatan dan alat kesehatan yang diperlukan untuk terapi. Kedua, memastikan dilakukan testing dan tracing secara masif dan sesuai target. Ketiga, memastikan kegiatan surveillance berjalan dengan baik agar testing dan tracing yang dilakukan tepat sasaran. Tugas selanjutnya adalah mengatur cara pengelolaan limbah medis karena akan banyak sekali limbah medis yang dihasilkan dan limbah-limbah medis ini dapat menjadi sumber penularan yang baru. Tugas selanjutnya adalah setiap hari melaporkan tentang pelaksanaan permasalahan yang dijumpai dan pencapaian tim penanganan kesehatan kepada Ketua Satgas. Yang terakhir, selalu berkoordinasi dengan bagian penanganan kesehatan Satgas COVID-19 di Tugas bidang penegakan hukum dan pendisiplinan yaitu yang pertama, melakukan penegakan hukum protokol kesehatan. Yang kedua, mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang. Yang keempat, melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan, dan mematuhi protap isolasi ketat. Dan yang kelima, melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program-program jaring pengaman sosial, dan sebagainya. 10. Tugas bidang relawan. A. Melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19. B. Mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya, dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19. C. Memberi dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam satuan tugas penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan atau desa, dusun RW/RT jika diperlukan. D. Membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19. E. Melaksanakan pencatatan dan pemutahiran database relawan. Dan F. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan, dan pencapaian bidang relawan. Upaya-upaya yang dilakukan Satgas COVID-19 di Kabupaten X. Yang pertama, melaksanakan 3T, testing, tracing, dan treatment secara optimal. Yang kedua, membuat surat edaran tentang aturan keluar masuk Kabupaten X. Yang ketiga, memberlakukan PPKM dan jika diperlukan PSBB di Kabupaten X. Yang keempat, melaksanakan kerjasama dengan aparat setempat. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 sampai ke tingkat RT. Yang keenam, membuat pos pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat yang cenderung ramai. Makna pembentukan Satgas COVID-19 dikaitkan dengan praktik WOG. Maknanya adalah pembentukan Satgas merupakan salah satu bentuk sistem penyelesaian masalah
yang menggunakan pendekatan WOG. Pembentukan Satgas akan melibatkan berbagai sektor yang saling berkoordinasi untuk tujuan bersama. Hal ini mencerminkan fungsi dari WOG, yaitu menghilangkan sekat-sekat sektoral yang bisa menjadi penghambat dalam menyelesaikan suatu masalah. Demikian penyampaian materi kami dari kelompok 1. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.